Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-86. Pangeran Purubaya mendapat marah dari sang raja Kabanaran. Utusan dari Pagelen sudah kembali membawa surat dari Kabanaran. Sampai di Pagelen, utusan segera menuju barisan Jambi Rumput untuk mengaturkan surat dari sang raja kepada Pangeran Purubaya. Surat sudah dibaca, tampak mengandung kemarahan bercampur olok-olok kepada Pangeran Purubaya. Isi suratnya, "Hai Dinda Purubaya, ingatlah engkau anak seorang raja, keturunan prajurit unggul, bukan anak seorang preman. Ingatlah engkau adalah saudaraku. Mangku bumi ini tidak takut mati, karena selalu ingat sebagai anak raja. Pintar dan berani dalam perang. Bagi darah Mataram, pekerjaan yang membuatnya luhur tak ada selain berperang. Kalau seorang petani itu membajak sawah, seorang saudagar berdagang dengan bepergian jauh. Kalau darah Mataram tidak berani perang akan kelaparan. Pasti keturunannya menjadi bulan-bulanan orang. Keturunan ketiga akan memikul nama orang tua yang tak tahu diri. Takkan merasa hidup seolah sudah mati. Yang kedua, orang tidak berani mati itu durhaka kepada ilmunya dan dikutuk kepada Tuhan. Orang yang takut mati itu menyembunyikan umurnya, padahal umur sudah dibatasi dengan pasti oleh Sang Pencipta. Kalau sudah dekat dengan ajalnya, tak bisa dijauhkan. Kalau masih jauh ajalnya, diserang 1000 senjata, hanya sendirian mengamuk melawan orang banyak pun tidak akan mati. Ada orang bicara ketika Dinda masih di negeri Surakarta dan masih memakai nama Pangeran Ronggo. Kalau berperang melebihi sang kakak. Mengapa sekarang tidak terlihat keberanianmu seperti dulu? Apakah masih besok-besok munculnya? Aku sangat berharap sebagai saudara tua bisa digantikan saudara muda kelak." Pangeran Arya Purubaya setelah membaca surat sang raja yang penuh amarah, seketika bangkit keberaniannya. Lalu memanggil para bupati dan para mantri untuk menghadap. Pangeran Purubaya berkata, "Aku dimarahi karena ringan semangat tempur orang Pagelen. Kanda Prabu Kabanaran sangat marah karena aku kalah melawan si Anggawangsa. Kalau betah menanggung malu, dikebiri saja para bupati Pagelen itu. Dengan sesama bangsa sendiri kalah. Tak ada gunanya hidup." Pangeran segera memberi perintah. "Nanti aku maju perang lagi. Kerahkan di belakangku. Tak boleh kuda berkurang. Ayo, dikepung benteng Wonosito itu." Para bupati menyatakan sanggup dan juga para mantri. Segera tanda perang dipukul, bendi berbunyi bersahutan, tambur bergetar, corobalen menggema. Semua senjata telah disiapkan. Segera dua pangeran berangkat dari markas Jambi Rumput. Yang berjalan di depan para prajurit dari Roma dipimpin Tumenggung Kartonagoro. Di belakangnya menyambung Tumenggung Cokrojoyo. Di belakangnya lagi menyambung Panji Gedong dan Tumenggung Sawunggaling. Tambak Boyo menyambung di belakang, dan paling belakang dua pangeran mengikuti. Prajurit berkuda berjumlah 2000. Banyak prajurit belum dikerahkan karena belum semua datang. Sudah sepakat kalau benteng akan dikepung dari 3 arah. Arah barat, selatan, dan timur. Arah utara dibiarkan kosong, agar musuh bisa berlari kalau kalah, sehingga tidak terjadi perang habis-habisan. Sesampai timur Wonosito, pasukan terus ke barat melewati selatan benteng. Kartonagoro sudah sampai di barat benteng, lalu menata barisan menghadap ke timur. Tumenggung Cokrojoyo sampai di selatan benteng, lalu menata barisan menghadap ke utara. Pangeran datang dari timur, lalu segera bersorak sambil menerjang. Para prajurit di dalam benteng memasang darebas, sejenis meriam kecil,
untuk menahan serangan dari luar. Ramai mereka berperang di timur, di barat, dan di selatan. Sorak-sorai bersahutan antara teman dan lawan. Dua tumenggung dari pihak Surakarta memimpin perang, menancapkan payung di atas benteng. Dua pangeran belum bergerak, masih ongkang-ongkang di atas kuda. Di atas benteng, dua tumenggung tersenyum melihat perilaku kedua pangeran. Berkata Tumenggung Yudonagoro, "Tumben dua pangeran itu, sedang kesurupan apa ya? Kok kali ini tangguh dan berani, ditembaki tidak bergerak sama sekali." Tumenggung Anggawangsa berkata, "Mungkin kira-kira karena baru saja mendapat surat kemarahan dari sang Raja Kabanaran." Tumenggung Yudonagoro berkata, "Mencurigakan kalau begitu. Mustahil mantap dalam perang kalau bukan dari hatinya sendiri. Hanya keberanian sesaat itu. Saya ingin keluar untuk mengetahui seberapa mantap hati mereka." Tumenggung Anggawangsa menjawab, "Kalau Dinda Tumenggung melaporkan kepada komandan, mustahil mereka setuju untuk keluar perang habis-habisan." Pasukan dua pangeran semakin banyak. Semua orang Pagelen dikerahkan. Dari belakang pasukan terus berdatangan. Pangeran Arya Purubaya memerintahkan kepada para bupati untuk mendesak benteng. Para mantri segera melaksanakan. Suara pasukan bergemuruh, bendi bersahutan. Di timur, barat, dan selatan semua bersuara seperti kodok kehujanan. Dikerahkan setiap hari oleh dua pangeran itu ribuan orang Pagelen, bahkan puluhan ribu. Semua dikerahkan mengepung benteng di Wonosito dengan rapat. Hanya di utara orang Banyumas diberi jalan untuk minggat. Setiap hari saling tembak dari dalam dan luar benteng. Orang di dalam benteng mulai susah karena persediaan pangan menipis. Mereka sudah melakukan pengiritan dan berharap ada bantuan datang. Tidak lama ada surat datang dari Petor di Tegal. Komandan Rege memanggil dua tumenggung. Keduanya sudah datang menghadap. Surat segera diberikan untuk dibaca. Isinya akan ada bantuan dari Tegal dipimpin Mayor Ubrus dari negeri Betawi. Tidak lama akan sampai. Sekarang sedang berada di Semarang untuk melapor kepada gubernur. Pasukan bantuan yang datang terdiri dari 112 dragonder dan 60 kalantaka. Kompeni Islam berjumlah 130. Juga ikut dalam pasukan itu 3 bupati dari Tegal. Dua tumenggung segera memerintahkan membangun pondokan untuk pasukan yang akan datang. 3 hari kemudian pondokan selesai. Lalu datang utusan dari Banyumas yang mengabarkan bahwa Mayor Ubrus dengan Kapten Salembar bersama pasukan pilihan para bupati yang jumlahnya lebih dari 3.000 sudah hampir tiba. 1.000 memakai senapan dan 2.000 memakai tombak, dampur, tumper, ingas. Banyak juga prajurit Makassar. Berangkatnya dari Banyumas di hari besok. 2 komandan dan 2 tumenggung sepakat akan menjemput pasukan bantuan tersebut. Tumenggung Anggawangsa yang ditugaskan beserta para panekar dan mantrinya. Pagi-pagi kuda-kuda dihitung. 100 prajurit keluar dari benteng. Pintu utara dibuka. Sampai di luar berbelok ke barat, barisan musuh diterjang. Berkecamuk perang ramai. Tumenggung Anggawangsa menuju ke utara mencari tempat lapang. Lalu yang mengikuti segera dipukul. Ramai suara saling tembak. Sementara itu pasukan bantuan kompeni mendengar ada suara tembakan. Segera mereka mempercepat jalan. Bunyi tembakan memberi tanda arah pasukan yang akan dituju. Yang berjalan di garis depan adalah Tumenggung Tegal dan separuh dragonder. Di jalan bertemu musuh lalu diberondong dengan senapan. Banyak yang mati orang dari rumah. Sedang dari pihak kompeni seorang ofisir tewas. Tumenggung Anggawangsa sudah
bertemu dengan pasukan yang akan dijemput. Mereka lalu mengamuk mengobrak-abrik barisan musuh. Para pengejar sudah kocar-kacir. Mayor Ubrus sudah berhasil masuk ke dalam benteng. Tumenggung Banyumas menyambut dengan bersalaman. Juga 2 komandan kompeni. Sudah ditata pondokan untuk segenap bupati pesisir. Mayor Ubrus memberikan 4 surat dari Gubernur Semarang. 2 surat untuk komandan, 1 surat untuk Bupati Banyumas, dan 1 surat untuk Tumenggung Anggawangsa. Surat untuk Tumenggung Anggawangsa dibuka. Isinya menyatakan perintah Sang Raja melalui Gubernur Semarang. Mulai sekarang, nama Tumenggung Anggawangsa diganti menjadi Tumenggung Arung Binang. Mayor Ubrus menyampaikan perintah kepada 2 komandan. Reke dan Market, keduanya dipanggil ke Semarang untuk naik pangkat menjadi kapten karena pekerjaannya dianggap bagus. Sebagai pengganti komandan di sini ditempatkan Kapten Salembar yang gagah perkasa.